Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini akan membahas sistem rangka, sendi, dan otot. Satu sistem gerak manusia atau rangka. Rangka adalah organ yang dapat menopang makhluk hidup dan dapat membantu makhluk hidup untuk bergerak. Selanjutnya, rangka ada dua, yaitu rangka eksternal dan rangka internal. Eksternal artinya di luar tubuh, internal di dalam tubuh. Manusia memiliki rangka internal, sedangkan hewan ada yang memiliki rangka internal dan ada yang memiliki rangka eksternal. Rangka pada manusia berfungsi untuk melindungi organ dalam tubuh, sistem alat gerak, tempat melekatnya otot, dan memberi bentuk tubuh serta menopang tubuh. Berikut ini adalah gambar rangka manusia, anak-anak. Struktur tulang terdiri dari lekukan, tonjolan, titik-titik kasar pada bagian ujungnya, dan lubang. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat melekatnya otot, lubang berfungsi sebagai keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Kamu juga bisa lihat gambarnya, kemudian dicocokkan dengan yang ada di buku paket kalian kalau sudah memiliki ya. Bagian-bagian tulang yaitu periosteum adalah membran yang menempel. Membran itu lapisan tipis yang menempel kuat pada tulang, berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan tulang. Di dalam periosteum terdapat pembuluh darah yang berfungsi membawa makanan ke dalam tulang. Tulang kompak atau tulang keras adalah lapisan tulang yang keras dan kuat, mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, serabut elastis, zat kapur, dan fosfor. Zat kapur dan fosfor untuk mempertahankan tulang agar tetap keras, serabut elastis untuk menjaga tulang agar tetap kuat. Tulang spons terdapat pada ujung tulang dan tidak sekuat tulang kompak. Di dalam tulang spons terdapat jaringan berlemak yang disebut dengan sumsum. Sumsum merah berada pada ujung tulang spons, sumsum kuning berada di tengah-tengah tulang spons. Sumsum merah ini berfungsi untuk menghasilkan sel darah merah. Sel darah merah ini dikenal dengan istilah eritrosit, di mana sel darah merah mengandung banyak oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada ujung-ujung spons ditutupi oleh tulang rawan yang disebut kartilago. Kartilago berupa lapisan yang tebal, lunak, lentur, dan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi matrik protein. Selain itu, kartilago terdapat di ujung tulang rusuk, dinding saluran pernapasan, hidung, dan telinga. Bentuk tulang manusia ada 4, yaitu 1. Tulang panjang, misalnya tulang lengan atau humerus. 2. Tulang pipih, misalnya tulang dada atau sternum. 3. Tulang pendek, misalnya tulang ruas jari, falang. Dan 4. Tulang tidak beraturan, misalnya tulang belakang atau vertebra. Selanjutnya, osifikasi atau penulangan. Apa itu osifikasi? Osifikasi adalah proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Tulang rawan yang berisi osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang. Kemudian osteoblast akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan, kemudian meluas ke segala arah sesuai pertumbuhan tulang. Misalnya, pada saat bayi, beberapa bagian tulang masih berupa tulang rawan termasuk kepala. Kemudian setelah bertumbuh menjadi dewasa, beberapa tulang rawan berubah menjadi tulang yang keras. Demikian, bro. Nah, sekarang kita lihat
Ilustrasi proses osifikasi dari tulang rawan, daerah awal penulangan, pembuluh darah, tulang kompak, sampai tulang spon ya. Jadi intinya proses penulangan itu dari awal tulang rawan menjadi tulang keras. Misalnya pada bayi itu ada beberapa bagian yang merupakan tulang rawan. Misalnya daerah ubun-ubun, bunbunan ya. Itu awalnya tulang rawan, lama-lama menjadi keras. Sedangkan daerah-daerah seperti hidung atau cuping hidung dan telinga sampai dewasa tetap menjadi tulang rawan. Selain mengalami osifikasi atau penulangan, tulang juga mengalami penggabungan atau fusi, yaitu ketika baru lahir jumlah tulang manusia ada 270 tulang. Jari ini Pak Guru juga belum pernah menghitung. Namun setelah mengalami penggabungan ketika dewasa jumlah tulang menjadi 206 ya. Ya suatu saat silakan kalian ada yang menjadi ahli tulang mungkin bisa mencoba menghitung. Pak Artono sendiri tahunya dari Mbah Google ya. Setelah pembahasan rangka selesai, kita sekarang beralih ke nomor 2 yaitu tentang sendi. Apa itu sendi? Ya. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih atau sambungan tulang. Dengan adanya sendi, hubungan antar tulang dapat digerakkan. Sendi dibagi menjadi 3 yaitu 1 sinartrosis, 2 amfiartrosis, dan 3 diartrosis. Pernahkah kalian mendengar orang yang sakit sendi? Luar biasa sakitnya. Biasanya disertai dengan gejala pengapuran. Ya. Jadi dikenal juga nyeri sendi atau kalau orang biasa bilang reumatik. Makanya cara memelihara sendi salah satunya dengan pola makan yang baik dan juga dengan olahraga yang teratur supaya sendi-sendi kita selalu lentur. Sinartrosis adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya sendi pada tulang tengkorak. Amfiartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Contohnya sendi antar ruas tulang belakang. Diartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Diartrosis dibagi menjadi 5 yaitu sendi peluru, 2 sendi pelana, 3 sendi putar, 4 sendi engsel, dan 5 sendi geser. 1 sendi peluru adalah sendi yang berbentuk seperti peluru. Sendi peluru dapat bergerak ke segala arah. Contohnya sendi antar tulang lengan atas dengan tulang belikat, sendi antara tulang paha dengan tulang pinggul. Silakan bisa dilihat ilustrasinya dan bisa dicocokkan dengan gambar yang ada di buku kamu atau di Google. Sendi berikutnya adalah sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang dapat digerakkan ke dua arah, yaitu depan dan belakang atau ke kiri dan ke kanan. Sendi engsel bentuknya seperti engsel pintu. Contohnya pada sendi bagian siku dan sendi bagian lutut. Lihat ilustrasinya, bisa kamu cocokkan di buku paket yang sudah kamu pinjam atau di internet. Bagian sendi berikutnya adalah sendi putar, yaitu sendi yang salah satu tulangnya dapat berputar pada tulang yang lain sebagai poros ya. Contohnya pada tulang leher atau tulang tengkorak. Silakan ilustrasinya bisa dilihat di tampilan layar, kemudian kamu cocokkan dengan ada yang dengan di buku dan bisa browsing melalui internet. Kemudian
Selanjutnya sendi pelana. Sendi pelana, kalau kita dengar pelana, kita ingat akan hewan kuda. Sendi pelana yaitu pertemuan dua tulang seperti pelana. Contohnya sendi pada pergelangan tangan dengan telapak tangan. Bagian terakhir dari sendi adalah sendi geser. Sendi geser yaitu sendi yang menghubungkan dua tulang yang memiliki permukaan datar. Prinsip kerjanya yaitu tulang yang satu bergeser di atas tulang yang lain. Contoh pada tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan antar tulang belakang. Nah, demikian anak-anak materi hari ini yang dapat kami sampaikan, yaitu intinya pada rangka dan sendi. Untuk materi berikutnya nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Paling akhir saya sampaikan pada anak-anakku sekalian untuk tetap semangat walaupun kita belum bisa bertatap muka, tetap belajar di rumah dan selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Salam sukses dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.